Pikiran takut kepada ular akan memiliki efek yang berbeda di dua ruang hidup kita, yakni ruang kenyataan dan ruang imajinasi. Di ruang nyata, rasa takut kepada ular ini hanya sekedar sebuah rasa takut saja, dan pada kenyataannya, kita bahkan tidak sedang bertemu ular saat ini. Namun di ruang imajinasi, itu bukan lagi sekedar hanya sebuah rasa takut, karena di sana, bayangan kita mungkin telah membuat ular itu benar-benar telah menggigit kita berulang kali. Dan terlepas dari suatu keadaan kita alami di alam kenyataan ataupun di alam imajinasi, keduanya pada akhirnya akan direspon dalam diri sebagai sebuah emosi yang dirasakan. Jadi rasa takut kepada ular itu akan memiliki efek yang jauh lebih berbahaya di ruang imajinasi. Meskipun kenyataannya ular itu tidak menggigit kita, tapi rasa takut itu akan dilipat gandakan hingga menjadi suatu penderitaan mental. Ini seperti yang dikatakan Seneca. Kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Penderitaan mental ini terjadi terus-menerus tanpa kita sadari di hampir semua hal dalam hidup kita. Disebabkan banyak hal yang kita takutkan, namun sebenarnya belum terjadi di alam nyata. Semua ketakutan dan kecemasan ini, mulai dari takut kehilangan pekerjaan, takut rugi dalam bisnis, takut akan kondisi kesehatan, takut akan perubahan, dan berbagai bayangan negatif lain pada akhirnya akan menghasilkan keadaan jiwa yang menderita, meski kadang tidak disadari. Bagaimana cara mengatasi hal ini? Franklin D. Roosevelt pernah berkata, "Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah rasa takut itu sendiri." Ini diucapkan dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Amerika, di mana saat itu negaranya sedang berada di puncak krisis ekonomi terparah. Franklin ingin menegaskan bahwa kepanikan dan ketakutan masyarakat jauh lebih berbahaya daripada krisis ekonomi itu sendiri. Rasa takut yang melumpuhkan membuat orang tidak bertindak. Sedangkan seharusnya masyarakat memiliki keberanian untuk menghadapi rasa takut yang merupakan kunci menuju pemulihan ekonomi. Jadi kita mesti memanajemen ruang imajinasi kita, menghadapi dan memikirkan solusi dari berbagai ketakutan dan kecemasan kita, daripada terus-menerus menginput semua itu ke alam imajinasi. Padahal semua itu belum terjadi. Pikirkanlah bagaimana jika kita menginput hal-hal yang sebaliknya ke alam imajinasi kita. Inputkan harapan, semangat, tantangan, gairah, dan berbagai emosi positif lainnya, maka alam imajinasi akan melipat gandakan emosi-emosi yang baik itu. Dan meskipun semua itu belum terjadi, namun setidaknya itu bisa menjadi rangsangan terhadap munculnya ide-ide baru yang bisa dilakukan untuk mewujudkan semua keinginan itu. Jangan lupa subscribe, bagikan like, dan komen.